Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, para sahabat dan komunitas Anda. Dimanapun Anda berada. Kita berjumpa pada hari Minggu 11 September 2022. Minggu biasa ke-24 tahun C menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik. Hari ini kita akan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Anda yang pernah berziarah ke Vatikan atau berencana ziarah ke sana tentu saja. Atau sekurang-kurangnya bagi kebanyakan dari kita yang barangkali hanya melihat gambar atau foto atau video lapangan Santo Petrus atau St. Peter's Square. Kita akan sangat terpesona, terkagum-kagum dengan bangunan Basilika Santo Petrus dan tembok yang mengelilingi Basilika dan lapangan Santo Petrus yang bulat dan dapat menampung 120.000 peziarah, 120.000 umat. Kalau dilihat dari puncak, dari atas, saudari-saudara, dari puncak Basilika maksud saya, bentuk lapangan itu seperti tangan terbuka yang menyambut siapa saja yang akan datang ke sana. Bernini adalah sang arsitek. Dia memang merancang lapangan Santo Petrus dan tiang-tiang yang mengelilinginya untuk mempresentasikan, untuk menghadirkan sikap gereja yang membuka tangan untuk anggota-anggotanya yang datang berkunjung, yang siap merangkul siapapun yang datang. Dan pada tingkat yang lebih tinggi, saudari-saudara, hal ini juga sebetulnya melambangkan kebaikan Allah atau kebaikan hati Allah
yang senantiasa membuka diri, membuka hati bagi manusia yang kembali kepadanya. Bapa yang baik hati, yang merangkul. Bapa yang baik hati, yang siap menerima siapapun yang kembali kepadanya. Lapangan Santo Petrus memang didesain saudara-saudara untuk melambangkan kerahiman Sang Bapa. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini membahasakan, mengungkapkan apa arti kerahiman Sang Bapa. Kepada bangsa Israel yang tidak setia, yang selalu jatuh ke dalam penyembahan berhala, Dia menyatakan belas kasihannya. Kepada Paulus yang dahulu adalah penghujat, penganiaya, Tuhan tidak hanya menerima dia kembali, tapi Tuhan menjadikannya sebagai rasul bangsa-bangsa, pewarta kabar baik yang ulung. Begitu dalam pengalaman diterima kembali oleh Bapa itu, sehingga Santo Paulus, saudara-saudara, sampai mengatakan ini, di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Itu adalah ungkapan pengalaman iman pribadi dari Paulus yang merasakan kerahiman Tuhan yang luar biasa. Jadi itu bukan satu pernyataan yang seakan-akan meminta atau mendorong kita untuk banyak-banyak berbuat dosa karena rahmat berlimpah. Tapi itu adalah sebuah pengalaman iman Paulus yang menyadari begitu banyak dosanya, tetapi toh rahmat Tuhan pada akhirnya sungguh berlimpah atas dirinya. Bacaan buat Injil hari ini, saudara-saudari, yang tadi saya bacakan menggambarkan kerahiman Bapa yang tidak hanya mencari, maksud saya tidak hanya menerima kembali anak yang hilang, tetapi mencari sampai menemukan. Ayat pembuka Injil itu yang tadi saya bacakan bagus sekali, saudari-saudara. Dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Kalimat yang sangat bagus. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Dan Tuhan Yesus senantiasa menerima dia dalam segala kerahimannya. Sebagaimana juga digambarkan oleh desain lapangan Santo Petrus di Vatikan tadi. Bahwa Allah menerima kembali orang berdosa. Bahwa Allah berbelas kasih kepada pendosa, bahwa Allah mengampuni kelemahan dan kerapuhan. Barangkali itu tidak perlu kita pertanyakan, tidak perlu kita ragukan, itu pasti. Tetapi saudari-saudara, bahwa Allah mencari yang hilang, mencari mereka yang sesat, yang jauh, yang terancam bahaya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Injil menggambarkan Allah yang kehilangan satu ekor domba. Dia tinggalkan 99 ekor yang tidak sesat, yang baik-baik saja itu, untuk mencari yang satu. Sebab tidak boleh ada yang hilang. Atau digambarkan juga seperti seorang yang punya 10 dirham, ketika kehilangan 1 dirham, ia mencarinya sampai dapat. Karena yang hilang itu meskipun cuma 1, sangat-sangat berharga. Pertanyaannya saudari-saudara adalah mengapa Allah mencari? Karena yang hilang itu berharga di mata Tuhan. Atau sebaliknya, karena setiap orang, setiap domba berharga bagi Tuhan. Tidak boleh ada yang hilang.
Ini adalah sikap belas kasih dan kerahiman Bapa yang luar biasa yang tidak mau kehilangan satupun. Karena manusia berharga di mata Allah, karena kita berharga di mata Allah. Lagi pula saudara-saudari, harga manusia di mata Allah itu seharga nyawa putra Allah sendiri. Karena kita berharga di matanya, maka Tuhan tak henti-hentinya mencari kita. Kita mungkin akan mencari Tuhan, saudari-saudara. Tapi Tuhan akan menemukan kita. Kita mungkin melupakan Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan akan menemukan kita. Begitu juga dalam hidup kita, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa yang paling berharga dalam hidup ini menentukan sikap kita. Kita tidak ingin kehilangan apapun yang berharga itu. Kita tidak mau. Lihatlah misalnya Bapak Ibu Saudari-saudara. Kalau ibu-ibu ke gereja, kemana saja, kemudian menenteng tas yang mahal, yang branded, katakanlah demikian ya. Katakanlah misalnya cuman hujan rintik-rintik. Tas itu pasti dipeluk, tidak boleh basah karena berharga. Coba kalau itu cuma tas kresek, basah juga tidak masalah. Tapi karena itu sesuatu yang mahal, yang berharga, maka dilindungi. Tidak boleh basah, supaya jangan cepat rusak dan sebagainya. Sesuatu yang berharga menentukan sikap kita. Maka saudari-saudara, kita bisa bertanya sebagai katakanlah bahan introspeksi, bahan refleksi. Kalau Allah berharga bagi kita, kita tidak akan berhenti mencari kehendaknya dalam hidup ini. Kita akan tidak pernah lelah untuk bersyukur kepadanya. Kalau iman itu berharga, maka kita tidak akan cuek saja. Kita akan selalu berusaha untuk bertumbuh dalam iman. Dan tentu saja pada akhirnya berbuah dalam iman. Kalau iman itu berharga, maka kita akan setia kepada iman kita. Iman Katolik Anda, iman Anda kepada Tuhan Yesus. Kalau iman berharga, maka tidak mungkin Anda dengan mudah menggadaikan iman Anda. Tidak mudah akan meninggalkan Tuhan Yesus. Katakanlah demikian. Kalau sakramen-sakramen itu berharga, maka tentu Anda akan berusaha menerimanya terus-menerus. Pengantar Injil tadi, ayat pertama sebagaimana saya kutip tadi, bagus. Orang-orang berdosa, para pemungut cukai biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, kalau kita sadar bahwa kita penuh dengan banyak kelemahan, penuh dengan dosa, semestinya kita belajar kepada para pemungut cukai dan orang berdosa yang biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Masa orang Katolik kalah sama pemungut cukai? Masa orang Katolik kalah sama para pendosa? Dalam hal menghargai sakramen-sakramen. Kalau kitab suci itu berharga, firman Allah itu berharga. Ingat, bulan ini kita merayakan bulan kitab suci nasional. Maka kita akan selalu mempunyai waktu untuk membaca, untuk merenungkan kitab suci. Kita akan selalu punya waktu untuk aktif ber-KKS. Kalau kita punya banyak waktu saudara-saudari untuk bermedia sosial, untuk online sepanjang saat, mestinya kita punya lebih banyak waktu lagi yang berharga untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kalau keluarga itu berharga, maka kita akan lebih peduli satu sama lain. Kalau
pernikahan itu berharga, maka pasangan suami istri akan merawat dan memupuk cinta, akan merawat kesetiaan, akan bertumbuh dalam cinta dan berkorban satu sama yang lain. Kalau gereja itu berharga, kalau ibadah itu berharga, maka kita akan selalu berusaha datang untuk menjadikannya sebagai rumah ibadah, sebagai rumah doa, untuk menimba kekuatan firman Tuhan, menimba rahmat sakramen daripadanya. Kita juga akan menjaganya dalam hal kebersihan, dalam hal ketenangan beribadah. Demikianlah saudari-saudara, sesuatu yang berharga sangat menentukan sikap kita. Sebagaimana Tuhan, begitu berharganya kita, maka sikap Tuhan adalah mencari, meskipun itu hanya satu. Seringkali saudari-saudara umat beriman terkasih, hal-hal yang tidak berharga, justru itu yang kita cari. Justru itu yang kita kejar. Justru itu yang kita prioritaskan waktu. Yang utama dan berharga, yang menyangkut keselamatan akhir, seringkali luput dari perhatian. Kadang kita begitu jauh dari kehendak Tuhan, tapi Tuhan selalu membuka tangannya untuk kembali, untuk menyambut kita kembali kepadanya, sebagaimana digambarkan oleh arsitektur dari lapangan Santo Petrus. Saudari-saudara, syarat untuk memperoleh kerahiman Allah ini sebetulnya sederhana. Seperti Musa memohon agar Tuhan tidak marah. Seperti Paulus menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Seperti anak hilang, dia menyadari kedosaannya dan kembali kepada Bapaknya. Kita beruntung dan boleh bangga saudari-saudara punya Allah yang selalu siap dengan tangan terbuka menerima kita kembali. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tidak cukup warna untuk melukiskan kasih setia Tuhan. Tidak cukup angka untuk menghitung berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Dan tidak cukup kata untuk mengungkapkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Ingatlah selalu, Anda berharga. Demikian pula, siapapun yang ada di sekitar Anda berharga di mata Tuhan. Mari kita ambil bagian dalam karya Tuhan untuk menyambut kembali mereka yang hilang, yang jauh. Kita ikut mencari, mengajak mereka untuk kembali pulang kepada rangkulan kasih Tuhan. Selamat beribadah, selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Gembala yang baik. Engkau Allah yang penuh dengan kerahiman yang tidak membiarkan kami hilang. Engkau bukan hanya menerima kami kembali, tapi Engkau bahkan mencari kami karena kami berharga. Karena setiap nyawa, setiap jiwa berharga di mata-Mu. Mampukan kami akan menyadari kasih karunia dan kerahiman-Mu yang luar biasa ini. Kuatkan kami agar boleh dengan penuh kerendahan hati kembali kepadamu dan ambil bagian di dalam karya-karyamu, mencari dan mengajak pulang mereka yang telah hilang. Ingatlah ya Tuhan, dengan penuh kasih akan semua orang yang mengharapkan berkat-Mu. Keselamatan kekal bagi mereka yang telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Kesehatan kepulihan bagi mereka yang sakit, teristimewa hamba-Mu Laurentius Pega, yang sakit kepala selama 6 bulan ini dan menderita sinusitis. Semoga oleh berkat-Mu mereka semua boleh kembali pulih dan boleh menikmati hidup, boleh beraktivitas sebagaimana Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.